Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari dan mempraktekkan ya di bahasa pemrograman C ya. Kenapa C ya? Ini salah satu bahasa yang powerful. Oke, meskipun ada beberapa tingkat kesulitannya di bahasa C ini ya. Powerful artinya dia sangat cepat saat dieksekusi, sehingga masih menjadi pilihan untuk membuat suatu aplikasi atau mungkin suatu sistem dengan bahasa C ya. Oke. Untuk editor sebenarnya banyak ya editor. Ini yang secara online ada di online GDB atau mungkin di Webfish School atau mungkin eh, apa namanya atau mungkin editor desktop bisa ya misalkan Turbo C atau mungkin Eclipse ya atau mungkin yang lain banyak sangat banyak ya sekali lagi tadi kegunaannya dia bisa di embedded ya bisa dimasukkan entah ke dalam sistem atau mungkin yang lain atau mungkin jadi suatu semacam inti atau mungkin apa ya eh, asal muasal bahasa yang lain ya seperti Android, Java kalau menurut saya. Kenapa atau PHP atau yang lain ya? Karena ada kedekatan dengan bahasa-bahasa yang lain seperti itu ya. Mirip antara bahasa C ini dengan PHP, C dengan bahasa Java, ya JavaScript, Android yang berbasis Java ya. Oke, sangat banyak. Kalau kita memahami di bahasa C ini ya, maka kita bisa menjelajah lebih jauh. Kenapa kita mempelajari di awal dengan Python atau mungkin Java atau mungkin Pascal? Python atau Pascal? Karena bahasa tersebut lebih familiar, lebih mirip dengan bahasa algoritmik. Ya. Lebih mirip dengan bahasa algoritma ya, yang ada di beberapa buku atau referensi. Nah, memang untuk mengasah daya nalar ya, atau mungkin proses berpikir. Ya, proses berpikir ini yang diterapkan ke dalam suatu kode program ya. Oke ya. Terus coba kita eh, mulai ya, misalkan. Oke, yang ini hari ini ya saya ingin ya bagaimana suatu permasalahan, persoalan ya bisa kita rumuskan dalam bentuk bahasa C ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari yakni adanya pola karakter ya atau mungkin kita sebut pola bintang. Nah, ini sering muncul ya di beberapa semester apa kalau misalkan di perkuliahan ini tingkat pertama sampai tingkat kedua pun mungkin ada ya sampai jadi 4 semester lah kurang lebih sering dibahas ya. Atau mungkin di yang sekolah-sekolah menengah kejuruan SMK ya yang ingin apa namanya bersaing berkompetisi di perlombaan olimpiade biasanya di bagian pola karakter atau pola barisan deret bilangan ini sering ya. Oke. Contoh bagaimana kita membuat kemarin kalau misalkan diisikan n sama dengan 5 ya akan muncul tampil pola karakter misalkan seperti ini ya. Nah, kemarin kita mempelajari seperti ini dia. Oke. Muncul dia seperti ini ya. Terus kalau misalkan kita ubah misalkan kita ubah bentuknya ada yang bentuknya seperti ini ya bisa. Jadi sangat banyak nih, ya, sangat banyak. Misalkan bentuknya adalah huruf C misalkan seperti ini ya. Jadi sudah mulai ya masih ingat ya. Atau mungkin bentuknya dia eh apa namanya nih? Bentuknya segitiga gitu ya, misalkan segitiga. Segitiga misalkan di sini dia nah, misalkan segitiga seperti ini atau mungkin segitiga yang kebalikannya gitu ya atau mungkin segitiganya kurang lebih seperti ini dia lebihnya atau mungkin bentuk-bentuk segitiga yang lain ya
Nah, ini udah mulai mungkin ya, kebayang ya. Nah, oke. Huruf C atau mungkin huruf O gitu ya, atau mungkin yang lain ya. Nah, kita banyak di sini ya. Bagaimana cara-cara membentuk huruf-huruf seperti ini atau pola-pola karakter kayak gini. Huruf M bagaimana? Ya. Huruf M misalkan di sini. Kalau kita ingin menampilkan huruf M atau huruf X ya, yang paling sering ini. Huruf X kurang lebih seperti ini. Oke, huruf X ini eh, huruf X. Ini huruf X. Terus, nah ini huruf X ya. Kalau huruf X ini kita ambil ya, misalkan taruh di bawahnya dulu ya. Bagaimana sih membentuk seperti ini dia dari yang awalnya kotak biasa seperti itu ya, kotak biasa. Terus, oke. Bahkan kemarin juga kita ubah bentuknya ya dari struktur ke struktur yang lain. Maaf ini ya sebentar. Ini X misalkan kita ubah ya, misalkan di sini ya sebentar dulu kita lakukan copy paste dulu ya. Kita modifikasi dari yang X seperti ini ya, kalau kita hapus ini. Nah, ini pun sama kita hapus. Oke. Lalu di awal kita tambahkan, nah di sini dia. Nah, kita tambahkan, oke, biar menjadi huruf M. Nah, gini ya. Bagaimana nih kalau dia ingin jadi huruf M? Tadinya dia dari huruf X, ya seperti ini. Oke. Nah, kalau huruf W bagaimana? Awalnya dia dari huruf X ya, kalau menurut saya ya. Cara-cara yang seperti ini cara dari saya ya. Mungkin yang lain ada apa cara-cara lain silahkan ya. Oke, nah bentuk-bentuk seperti ini bisa kita buat susun ya. Atau mungkin bentuk yang lain misalkan bentuk tanda plus misalnya. Tanda plus berarti nah, dia di tengah-tengah nanti ada ya, di tengah-tengah seperti ini dia. Di tengah-tengah nih ada sini dia. 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini. Nah, ini tanda plus ya, tanda plus ini kurang rapi ya, kita rapihin dulu ya sebentar ya, kita rapihin. Nah, ginilah ini huruf M, tanda plus, atau mungkin yang lain. Dari mana nih semua kita akan membuatnya, menyusunnya? Di sini kemarin pernah kita bahas ya, bahkan dengan bahasa Python dan bahasa Pascal ya, Java gitu ya. Kita pertama butuh variabel n-nya ya, misalkan integer n, oke, sama dengan 5 ya. Setelah itu kita butuh dua variabel pencacah ya. Kenapa nggak satu Pak ya, pencacahnya? Kalau untuk menyusun pola karakter yang paling pertama kotak ya, kotak yang terisi penuh bisa kita gunakan ya satu karakter salah ini ya, yang maaf. Nah ini ya, yang ini terus seperti ini ya. Yang pertama bisa kita hanya butuh satu saja ya, butuh hanya satu saja, satu variabel ya. Selain n ada satu variabel pencacah biasa. Selebihnya misalkan mau bikin huruf C atau mungkin yang lain maka kita butuh dua variabel pencacah seperti itu ya. Oke, kembali lagi ya ke source code-nya di sini integer n.
sama dengan 5. Lalu ada integer katakanlah i ya. Untuk yang ke baris, jadi misalkan ini dia, ini ke bawah, lalu ke sini lagi ke bawah gitu ya. Ini adalah untuk variabel i dia. Oke. Ke bawah lagi untuk variabel i ya. Oke. Yang ke bawah ini untuk variabel i, yang ke samping ya, ini variabel j. Misalkan saat baris 23, nah itu i ya. Lalu yang pertama, j-nya dia yang pertama. Lalu untuk yang kedua, ini j yang ketiga, j yang keempat, j yang kelima, j keenam kayak gitu ya. Ini dia variabel j ya. Oke, seperti itu. Nah, kita gunakan perulangan yakni dengan struktur for dulu ya. For i misalkan sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, oke, seperti ini. Lalu ada for j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Seperti ini dia. Oke, kita coba cetak di sini ya. Printf ya. Printf tanda asteris misalnya atau mungkin bintang ya. Nah, lalu nah, ini yang buat j ke samping ya. Oke, baris 40 sampai 42 itu untuk variabel j ke samping ya. Oke. Kalau misalkan ingin ganti baris, maka kita tambahkan backslash n ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini dia ya. Oke. Nanti ada maksudnya ya, ada maksudnya. Oke. Coba kita lakukan eksekusi dulu. Nah, ini dia ya. Oke. Jadi ini saat i pertama, saat i sama dengan 0, dia dicetak j ke 0, j ke 1, j ke 2, j ke 3, j ke 4 ya. Ada 5 kali ya. 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5. Ya. Kenapa nggak dari 1, Pak? Sama aja. Ya, sama. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 0, 1, 2, 3, 4. Sama ya. Ada 5 ya. Ada 5 kali eksekusi. Saat i-nya sama dengan 1, ya, pindah dia ke sini ya. J-nya dieksekusi sebanyak 5 kali. J0 ya. J0, J1, J2, J3, J4 ya. Saat i sama dengan 2, oke, J diulangi lagi. J0, J1, J2, J3, J4 ya dan seterusnya seperti itu ya. Oke, nah coba kita ganti asteris ini dengan i misalkan ya. Persen i kita ganti ya dia dengan i ya. Maka akan muncul saat i-nya 0 akan dicetak 0 semua ya. Saat i-nya 1, 1 semua. Ya, saat i-nya 0, 0 ya. 0 seperti itu. Saat i-nya 2, maaf, saat i-nya 1 dia 1 ya. Saat i-nya 2, 2 seperti ini ya. Oke. Seperti ini dia. Oke. Nah, oke ya. Saat i-nya 3, maka dia 3 semua ya. Ya, J ke 0 3, J ke 1 3 ya. J kedua 3, J ketiga 3, J keempat 3 seperti itu ya. Oke. Nah, di sini coba tampilkan perbedaannya ya. Kalau kita mengeksekusi ya, misalkan kita tambahkan dulu lah printf di sini backslash n ganti baris. Oke. Nah, coba kita ganti yang tadinya i dengan j ya. Maka akan berubah ya. Nah, di sini ada perbedaannya. Oke. Saat yang di bawah ya, saat kita ganti dia dengan j, maka j ke 0 ya, j ke 1, j ke 2, j ke 3, j ke 4 ya. J ke 0, j ke 1, j ke 2, j ke 3, j ke 4 seperti itu ya. Oke. Jadi apa? Kita memahaminya dengan ini dulu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Karena dari ini nanti kita akan coba mengubah ya. Oke. Mana nih yang harus kita ubah? Ya, mana yang harus kita beri suatu percabangan ya?
Artinya percebangan ini kita akan bikin suatu bentuk-bentuk rule. Ya. Oke. Rule apa ini? Berarti kaidah. Ya. Nah, jadi kaidah itu bisa melibatkan operator OR atau operator AND. Ya. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, coba kita kembali lagi yang awal ya. Kalau kita mendeklarasikan ya, kita ganti I atau J ini dia dengan asteris tadi ya, maka tampilnya dia akan seperti ini dia. Oke, nah ini dia. Ya. Dari yang utuh seperti ini, coba kita akan membuat huruf C, huruf M ya, atau sigma, atau huruf apa lagi ya, P ya, atau yang lain, angka 3, ya, huruf W ya, dan seterusnya. Kita mengawali dari sini ya. Kita mengawali dari, nah di sini sekarang kita ubah ya. Nah, ini kita hapus ya. Kita hapus yang ini tadi kita hapus dulu. Misalkan kita ingin mendeklarasikan huruf C ya. Huruf C itu dia ada saat I-nya 0 ya. Lalu I terakhir ya. Oke, paham ya? Dan di J ke 0 nih. Ini ya, J ke 0, 0 0 0 0 0 ya. Jadi saat I-nya sama dengan 0 atau pertama, saat I-nya terakhir atau I sama dengan 4 atau I sama dengan N-1 ya, atau saat di sini dia ya J sama dengan 0 ya, J sama dengan awal ya. Nah, kita akan beri suatu kondisi ya dengan operator OR ya. Jika nah, jika I-nya sama dengan 0 atau I sama dengan terakhir atau ya, J sama dengan pertama, maka kita cetak ya, bintang seperti itu. Else ya, kita akan kosongkan ya. Ini kosong ya. Nah, kita coba run. Nah, jadi huruf C sekarang. Nah, ini C dia. Ya. Tadinya dia penuh seperti ini ya, penuh. Lalu kita mengawali mirip seperti yang ini ya, I sama dengan 0 kata dia. I, kalau I-nya 0, ya, I-nya pertama cetak. Kalau I-nya terakhir juga cetak. Nah, ini sama ya dia. Oke. Kalau J-nya pertama, ya 0 semua pun sama-sama dicetak ya, dicetak dia ya. Pak itu dicetak berkali-kali? Iya, dicetak berkali-kali seperti itu. Oke. Nah, oke, monggo silahkan dipahami dulu ya. Nah, nanti untuk huruf N ya bisa dibantu buat oleh Fazila atau Nisa ya, atau apa Hanisa ya. Nah, ini kita silakan mau dari atau huruf X. Untuk huruf X lumayan ya, nanti ada beberapa. Kita coba selain bentuk ini C tadi ya, kita bentuk huruf N dulu ya. Bagaimana huruf N? Oke. Atau jadi persegi atau bujur sangkar atau kotak gitu ya. Bagaimana? Silahkan ya. Oke. Mau ini ditulis dulu ya atau ke apa namanya? Langsung ke source code? Short aja Pak. Source code aja ya, bener ya. Oke ya. Nah, ini dia ya. Ada hashtag include ya. std standar io input output ya, .h ya, .header. Nanti dari .header dia akan memanggil .c ya. Oke. Atau .cpp ya, .c yang lain. Jadi dikenali tulisan-tulisan printf atau mungkin scanf ya. Karena scanf ini berfungsi untuk meminta input dari suatu piranti masukan ya, atau misalkan papan keyboard ya,
atau mungkin device-device yang lain ya. Kalau scanf dari papan keyboard ya. Kita mengetikkan ya papan angka 5 kah, 7 ya. Contoh di sini dia di baris 37 integer n sama dengan 5. Kita definisikan terlebih dahulu ya. Misalkan ingin apa? Memfleksibelkan sesuai dengan isian dari user dari papan ketik keyboardnya bisa ya. Mau 5, mau 7, mau 11, mau 100 itu bisa disesuaikan sendiri.
Oke, Fazila, coba untuk huruf N ya, atau kotak ya, atau kebalikan huruf C ya di otak-atik ya. Ini sudah ya, nggak ada lagi. Jadi coba untuk huruf C dari baris 62 sampai dengan 72. Sedangkan untuk huruf N bagaimana nih ya? Untuk kebalikan huruf C misalkan lagi ya. Oke. Atau huruf U. Nah, itu huruf U juga bisa ya. Huruf U, huruf N ya. Asumsinya huruf U-nya yang penting bentuknya apa namanya? Meskipun kotak-kotak dulu nggak apa-apa ya. Nanti bisa kita lakukan apa istilahnya ini? Misalkan yang di bagian ujungnya itu bisa kita hapus, bisa seperti itu ya. Ini benar-benar matematik ya, matematik berdasarkan apa namanya? Apa? Kita mencoba lebih dekat lagi ya dengan apa? Komputer ini. Logiknya bagaimana ketika diterapkan bagaimana? Ini ngapain, Pak? Bikin seperti ini ya apa? Ini kan tadi kita mendeklarasikan dia huruf ini ya. Nah, huruf C ini ya tadi ya. Saya tulis aja di bawah. Maaf sebentar. Oke, yang tadi baris 62 sampai dengan 72 itu mencetak ini. Nah, ya, mencetak dia C ya, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk mencetak misalkan huruf U ya, atau huruf N? Huruf N ini kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ini yang di sini kita hapus. Misalkan anggap ini huruf N ya, huruf N lowercase kecil ya. Atau kita bikin huruf U, misalkan kebalikannya N ya. Oke. Nah, pilih salah satu aja yang mau apa yang bisa dibuat ya, yang mana. Nah, seperti ini silahkan. Oke, mau bikin yang N baris 84 ya, atau 90 huruf U ya, atau mungkin kebalikan huruf C misalkan ya. Nah, oke, mau bikin yang mana? Silahkan. Ada 3 option ya. Kalau yang baris 77 ini yang huruf C tadi sudah kita buat pada baris 62 ya. Oke. Di baris ini ya kita bikin sudah. Oke, sedangkan untuk huruf N atau huruf U, nah itu belum ya. Oke. Silahkan ya. Di sini kita sudah ada ya beberapa yang
yang sudah kita jadikan dasar-dasar ya untuk merujuk ya atau menjadikan referensi. Misalkan huruf C ini dicetak ya, tercetak, tertampil di sini karakter bintangnya saat I-nya pertama nih, I sama dengan 0 ya. Oke, I sama dengan 0 dia dicetak di sini. Yang bawah pun sama, saat I-nya sama dengan 4 dia dicetak juga ya. Oke, dan saat J-nya sama dengan 0, ini kan yang J kan ya. Ini semua kan yang J ya. Nah, ini yang J kan posisinya ya. Ini kenapa nih ya laptop saya? Nah, ini yang J kan ya. Nah, kalau yang I dia di sini ya. Ini yang I. Oke. Ya, berdasarkan tadi ya. Kita mau menyusun bagaimana untuk membuat pola karakter huruf U atau huruf N. Oke, seperti itu. Nah, ini harus kita coba latih ya, seperti itu. Halo? Pak, Iya? Iya, kenapa? hmm, Nah, ini dia ya, ya, baris 84 nih. Anggap nih huruf N ya. Huruf N itu dicetak paling atas ya, berarti di sini dia paling atas tetap I sama dengan 0 ya. Lalu J sama dengan nih 0 dan J sama ya. J sama dengan terakhir 4 ya. Seperti itu ya. Oke. 4 semua ya. Berarti ini kan J terakhir ya. Ini 0 semua nih ya, yang di sini nih. Yang apa namanya? Aduh, ini kok sulit banget ya. Ini dia. Nah, ini ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan. Nah, ini dia. I sama dengan 0, sorry, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Cuma kita melihatnya nih. Ini posisinya J ya. Yang saya blok ini dia 0, 0, 0 itu posisinya J sama dengan 0. Ya. 1, 1, 1, 1 itu ke bawah, itu posisinya J ya. Seperti itu. Kalau yang di atas di sini dia. Nah, nah itu yang punya I tadi ya. Bagaimana caranya? Nah, kita coba perhatikan kembali baris 62 sampai 72 ya. Nah, di sini dia pada baris 65 itu sudah sangat jelas I sama dengan 0 ya, I sama dengan terakhir ya, J sama dengan 0 ya. Nah, itu sudah merepresentasikan dari yang barusan kita pelajari bahas seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba yang untuk huruf U atau huruf N atau kebalikan huruf J coba dibuat ya. Di sini kita gunakan operator OR ya. Kenapa kita gunakan operator OR? Karena OR ini dia ya minimal ada salah satu saja bernilai true, maka akan true semua ya. Kita sudah bahas di gerbang logika ya. Bila ada suatu kondisi A digabung OR dengan kondisi B, maka ada 4 kemungkinan ya. Salah OR salah menghasilkan salah, salah OR benar menghasilkan benar ya, true. Benar or salah menghasilkan benar. Terakhir, benar atau benar menghasilkan benar. Seperti itu ya. Oke. Nah, misal yang operator-operator tadi, misal ada yang belum ingat, disampaikan aja ya.
Sudah? Sudah ada? Sudah? Ayo coba. Bisa di-share? Nggak Saya apa-apa. belum tulis, Pak. Ya, santai aja. Nggak apa-apa. Yang mana? Tadi yang dari saya ini, ya. Jadi ini penting ya. Sekali lagi ini kan yang pertama output dari kalau kita mengubah asteris atau bintang tadi dengan I ya. Lalu yang kedua ini kita ubah kalau itu diganti dengan J ya, seperti itu. Nah, setelah itu, oke, sebentar-sebentar ya. Nah, setelah itu perhatikan di sini ya. Saya tadi menyampaikan saat I-nya sama dengan nol ya. Ini di atas ya. Maka cetak saat I sama dengan terakhir 4. Oke, terus saat, nah ini dia ya. Kita ngecek nih, ya. Ini yang J ya, J yang pertama ya. J yang pertama itu artinya J sama dengan nol ya. Kita cetak. Nah, karena itu kita tulis di baris 65 tadi. Nah, di baris 65 kita tulis kalau I-nya nol ya. Nah, oke, berarti kalau I-nya true ya. Kalau I sama dengan nol true atau ya, garis dua ini itu operator OR atau ya. Kalau I sama dengan terakhir. Terakhir itu kan 4. 4 dari mana? N-1. N kan sama dengan 5 ya. 5 dikurangi 1 sama dengan 4 gitu ya. Atau J sama dengan 0 ya ditulis. Nah, kalau untuk bikin huruf N ya, nah, berdasarkan dari sini tadi, maka huruf N ada saat I sama dengan 0 ya. Lalu J sama dengan 0 dan J sama dengan terakhir ya. Oke, coba kita cek ya di sini ya. Oke. Nah, kita coba tulis. Kita coba tulis di sini pada baris 77 ya. Kalau I-nya sama dengan 0, oke, nah kita tulis I sama dengan 0 baris 77 ya. Lalu J sama dengan 0 dan kita ganti ini dia J sama dengan terakhir. Coba kita ya. Oke, itu ya sudah ada hasilnya seperti ini dia. Ini anggap huruf N seperti ini ya. Kalau huruf U, ya huruf U maka bisa kita coba deh kamu ya, huruf U bagaimana ya? Silakan. Jadi mirip dengan sangat mirip sekali dengan dari baris 62 atau 7 sampai 72 atau dari 74 sampai 84 ya ini mirip.
memang ada banyak kemiripan ya. Oke, mana yang diganti tadi ya? Silahkan. Saya kasih waktu mungkin sekitar 3 sampai 5 menit ya. Oke. Saya belum tulis, Pak. Oh ya, oke. Yang mana? Yang mana? Semuanya. Oh, Semuanya. yang dari sini. Iya. Oh, semuanya belum. Oh, saya kira tadi Belum. menulis. Belum ya? Oh, apa sedang tidak fit sekarang hari ini? Sedikit. Oh, iya iya iya. Enggak, ini memang agak sedikit kompleks juga ya. Maksudnya tadi yang mana ya? Tadi yang mana gitu ya. Dan misalkan nanti bikin atau mungkin pas belajar nggak apa-apa sambil minum teh ya atau sambil ngemil coklat itu juga membantu menenangkan ya. Karena suplemen untuk belajar ini matematika terapan ya. Oke. Ya, ini sangat lumayan. Meskipun masih pertambahan penjumlahan atau pengurangan yang sederhana ya. Misalkan satu tambah satu, satu tambah dua. Cuma ini kan kita ingin mengikuti eh, cara berpikir atau prosesnya komputer ya. Bagaimana nih ya? Kalau kemarin kita deketin dengan bahasa Python, dengan bahasa Java, dengan bahasa Pascal ya, atau mungkin bahasa yang lain. Sekarang kita coba dekati ini dengan bahasa C ya, bahasa C. Ada C++, ada .NET ya, ada Visual C++, sangat banyak ya, sangat banyak sekali di sini. Oke, oke, oke ya. Nanti terutama di baris 37 sampai 52 ya, ini dicoba ya. Oke. Ditulis lagi ya, dipelajari, dicoba lagi. Mau menggunakan apa namanya? Kita gunakan smartphone juga bisa ya, misalkan tablet ya. Bisa kita juga membuat program ya, belajar program, membuat program atau mungkin langsung praktek ya, menyusun kode program atau sintaks ya atau source code ya. Nah, ini bisa dicoba seperti itu ya. Oke, oke. Oh iya iya iya. Oke ya, apa ya sekarang ini belum kita ubah ke dalam susunan for ya. Sorry, while, do while terus ke suatu subroutine ya, metode atau prosedur. Oke. Em, oke, dari baris 37 sampai 52 yang paling agak asing atau mungkin sulit dimengerti bagian mana? Itu ada nggak? Nggak ada. Oke, oke. Ya udah tadi ya untuk misalkan sekarang biar kalau pusing tuh teh ya. Kalau misalkan nggak teh ya air hangat aja ya. Misalkan nanti mau belajar kayak matematik atau mungkin yang hitung-hitungan seperti ini, apalagi ada praktek, itu bisa sambil ini ya. Kalau ada coklat kayak gitu tuh benar-benar apa? Maksudnya nggak banyak makan juga ya, sambil mungkin apa? Ngemil lah ibaratnya, terutama ngemil-ngemil coklat tadi ya. Oke, untuk Zila Fazila di sini kita mungkin cukupkan dulu, nanti akan saya share ya recordnya di sini. Tetap semangat ya, tetap sehat ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi